Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Afrisi, kelas 124A04 dengan NIM 2003017. Saya akan menjelaskan bahan dan alat apa saja yang digunakan untuk membuat kabel UTP LAN straight dan cross. Pertama, yaitu ada kabel transmisi data. Yang kami gunakan adalah kabel UTP atau kabel LAN seperti gambar ini. Dan yang kedua ada konektor kabel internet RJ45 yang umum banyak digunakan untuk topologi LAN. Dan yang ketiga ada tang crimping, digunakan untuk memotong, memipihkan dan mengupas lapisan kabel. Juga nanti untuk mempres konektor RJ45. Yang keempat ada alat tester untuk kabel LAN supaya kita mengetahui apakah urutan konfigurasi kabel sudah benar atau tidak. Dan yang terakhir ada gunting untuk mengupas bagian lapisan luar kabel. Itu saja alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan kabel UTP atau LAN straight dan cross. Selanjutnya untuk pembuatan kabel UTP LAN straight dan cross akan dipraktikkan oleh teman saya Uzi Jonathan, Efraim Ferdika, dan Jonathan Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 Perkenalkan, nama saya Jonathan Arif dengan NIM 1220139. Perkenalkan, nama saya Efraim Ferdika Sialoho dengan NIM 12201252. Perkenalkan, nama saya Uzi Jonathan Tuhuleru dengan NIM 122000528. Di sini kami akan mempraktikkan pembuatan kabel UTP straight dan kabel UTP cross. Berikut adalah pembuatan kabel UTP straight dan cross. Pertama-tama kita harus menyiapkan kabel sepanjang 1 meter. Lalu setelah itu pada bagian ujung kita kupas menjadi seperti ini. Ya, kelihatan. Lalu setelah itu baru kita urutkan Dengan sesuai metode. Setelah kedua belah ujung dari kabel UTP telah terbuka, selanjutnya kita urutkan sesuai dengan metode kabel straight. Iya kan ya, langsung diurutin aja kan? Ya, awalnya kita mengurutkan dari kabel yang berwarna putih oranye, lalu berwarna hijau putih, lalu berwarna biru, lalu berwarna biru putih, lalu berwarna hijau, lalu berwarna coklat. Oke, urutannya dari sini warna putih jingga, lalu putih hijau, biru, putih biru, hijau, lalu putih coklat, dan yang terakhir coklat. Lalu di sini setelah kita mengurutkan sesuai dengan urutannya, kita ratakan atas-atasnya ini dengan tang crimping. Oke, setelah sudah rata, lanjut ke pemasangan RJ45-nya. Lalu setelah berhasil diratakan, kita masukkan ke dalam konektor RJ45-nya. Ini dimasukinnya harus pakai feeling ya, soalnya agak lumayan susah masukinnya. Aduh, ya, sebentar. Baru setelah masuk, ya, sekarang kita coba lihat kembali apakah sudah benar urutan dari warnanya. Yang pertama jingga putih, lalu jingga, lalu putih hijau, lalu biru, lalu putih biru, lalu hijau, lalu putih coklat, lalu yang terakhir coklat. Ya, sudah benar. Lalu setelah itu kita masukkan ke alatnya, tang crimping. Sebentar. Lalu setelah itu kita press.
Sampai terdengar bunyi sampai terdengar bunyi klik ya. klik ya. Klik. Oh maaf, belum. 1, 2, 3. Nah, sudah bunyi klik. Bagian yang ujungnya juga harus sama ya, karena kita di sini menggunakan metode straight. Nah, bagian ujungnya kita masukkan. Nah, lalu setelah terbunyi klik, kita akan mengetahui kalau sudah bunyi klik berarti sudah pemasangan sudah selesai. Ya, sudah terbunyi klik. Oke teman-teman, selanjutnya setelah dipasang, lalu kita tes dengan alat namanya tester LAN. Yang pertama kita colokkan keduanya. Oke, sudah tercolok. Lalu kita tes dengan menggunakan tester LAN untuk mengetahui apakah berhasil atau tidak. Cuk, gimana Cuk? Keras Cuk. Oh, ya. Terlihat dengan jelas di sini. Jika terlihat urutannya di kiri dan kanannya sama, berarti kabel yang sudah kita pasang ini berjalan sesuai dengan fungsinya. Oke, selanjutnya saya akan membuat kabel crossover, yang dimana di sini ada ujung kabel satunya dengan warna putih orange, terus orange, putih hijau, biru, lalu putih biru, hijau, terus putih coklat. Lalu untuk ujung kabel kedua ada warna putih hijau, putih oranye, lalu biru, lalu ada biru putih, ada oranye, dan juga putih coklat, dan yang terakhir coklat. Kemudian kita masukin kabelnya ke RJ45 nya seperti ini. Lalu menggunakan tang crimping untuk memastikan membuat kabel RJ45 dengan kabelnya tersambung. Benar. Benar begitu. Enggak, yang tadi. Lalu jika sudah masuk, kita tekan dengan kuat sampai bunyi terdengar klik. Oke. Untuk ujung kabel 2 nya juga sama, sampai berbunyi. Lalu setelah pemasangan selesai, kita akan cek kabelnya dengan menggunakan LAN tester. Pertama kita masukkan. Setelah itu kita nyalakan alatnya. Bisa dilihat, berarti dalam pembuatan kabel telah selesai. Untuk kabel yang bertipe cross, bisa dilihat indikatornya, kabel sudah berjalan dan sudah sesuai. Baik, itu saja penjelasan dan praktek pembuatan kabel LAN straight dan cross. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.